Mikita, yang selamat dari kecelakaan pesawat, mencari air minum di hutan. Ternyata, dia juga kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan pesawat. Ketika tubuhnya akhirnya menyerah dan ia mulai kehilangan kesadaran. Seorang tentara khusus dengan penutup mata muncul dan bertanya apakah dia ingin hidup. Ketika dia menjawab bahwa dia mau, lelaki itu kemudian menjelaskan bahwa ia akan menghadapi hidup penuh pertempuran yang membuatnya menyesal tidak mati di sini. Saat pria itu berusaha menyelamatkannya, teman-temannya berusaha menghentikannya, mengatakan mereka sedang menjalankan misi dan mengambil sampah seperti dia hanya akan mengganggu. Namun, pria itu marah dan berteriak pada mereka, mengatakan dia tak menerima perintah dari orang yang lebih lemah darinya. Begitulah Guzu Kyohei, kapten menjadi ayah angkat Shuta. Ketika mereka kembali ke markas, Guzu memberikan revolver kepada Shuta dan mengatakan itu miliknya. Dia menjelaskan kepada Shuta bahwa dia harus hidup dan mati dengan senjata itu. Tapi dia tahu kematian masih jauh baginya. Guzu memberi makan dan minum pada Shura, lalu mengatakan bahwa setelah makan Shura akan menjadi seorang prajurit. Setelah makan, tiba-tiba membawanya pergi. Guzu berencana melatih Shuta tanpa henti, menjadikan dia prajurit sejati dalam 5 tahun. Guzu, seorang profesional pertempuran, menjalankan operasi gerilya di seluruh dunia seperti yang dia janjikan. Guzu memulai latihan keras untuk Shuta. Dia mengajarkan seni bela diri dan cara menggunakan berbagai jenis senjata. Tanpa disadari, dia menjadi begitu kuat hingga tak ada yang berani memperlakukannya seperti sampah lagi. Suatu hari saat berlatih bersama ayahnya, Shuta menembak mati babi hutan dengan satu tembakan sniper dan kemudian membawanya kembali ke pangkalan. Mempelajari tentang sisa anggota unit tercengang dengan bakat tak terbantahkan anak berusia 10 tahun itu. Beberapa bahkan berkomentar bahwa dia mungkin memiliki bakat lebih dari kapten. Dia yang dikabarkan bisa menembak mata kanan rusa dari jarak 1 kilometer. 12 tahun kemudian, di kamp musuh, Ups membicarakan penampakan mercenary berbahaya bernama Crimson. Mereka mendengar rumor bahwa Crimson, seorang penembak jitu, bisa menembak mata kiri serangga dari jarak 2 kilometer. Dengan orang seperti itu melawan mereka, mereka sadar mungkin mereka sudah matang. Salah satu rekrutan yang tidak percaya hal semacam itu mungkin terjadi, tidak setuju dengan rumor tersebut. Tapi tiba-tiba yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, sebuah peluru sniper menancap di tengkoraknya, membuat seluruh kamp menjadi riuh. Nyatanya, mereka berada di dalam wilayah tentara mereka sendiri, sehingga yakin tak ada cara bagi musuh untuk menyusup. Tiba-tiba, tembakan lain dilepaskan dan kali ini, jenderal tewas. Sementara itu Crimson, Shuta yang kebetulan ada di sana, terlihat berseneng-seneng di gedung pencakar langit jauh saat dia menghancurkan seluruh kamp. Dia diberi misi membunuh jenderal dan merusak unit sekuat, mungkin dengan imbalan 50.000 euro, ketika ia memutuskan pulang untuk melapor pada tuannya. Segera, unit musuh di dekatnya melihatnya, dan langsung menyerang. Dia kemudian dipaksa mengeluarkan revolvernya untuk mengatasi mereka. Melihat revolver, para pria mengejeknya. Mereka memanggilnya pemula, padahal mereka tak tahu 3 keunggulan revolver dibanding senjata lain. Pertama, tidak mudah macet. Kedua, bisa menggunakan peluru kaliber besar dengan penetrasi daya tinggi. Dan ketiga, ia telah menerima perlindungan ilahi Dewi Medan Perang. Hanya dengan 3 tembakan, Shuta menegaskan dominasinya dan menghabisi seluruh unit. Kemudian, dia diselamatkan dari lokasi oleh Guzu dengan helikopter. Di helikopter, Guzu memujinya karena membunuh jenderal ketiganya dalam perang. Namun, dia mengumumkan misi baru yang mengharuskan Shuta pergi ke Jepang. Seperti yang diharapkan, Shuta menduga misi ini mungkin terkait pembunuhan pejabat penting, seperti Perdana Menteri. Namun, si tua mengganggu, memberitahunya bahwa dia akan mengajar di sekolah menengah bergengsi. Karena Shuta fasih, berbahasa 5, Guzu menyampaikan misinya, yaitu menyusup ke sekolah sebagai guru bahasa Inggris. Beberapa saat kemudian, ID palsu disiapkan dengan nama samaran. Dia kemudian naik pesawat ke Jepang, bertanya-tanya apa rintangan yang akan dihadapinya kali ini. Setibanya di Jepang, Shuta mampir ke toko serba ada untuk membeli makanan. Dia cukup terkesan dengan rasanya. Kemasan higienis, dan yang paling penting, harga murah. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah betapa damainya tempat itu. Saat melihat sekeliling, semua yang dia lihat adalah orang-orang sedang kencan, piknik atau hanya bersenang-senang secara umum. Dia kemudian bertanya-tanya misi apa yang menantinya di negara yang damai ini. Setelah makan, Shuta menuju rumah aman yang disiapkan untuknya di area perumahan kelas atas. Dia menemukan apartemennya di gedung bertingkat dan terkesan dengan penampilannya. Apartemennya juga berdekatan dengan sekolah yang ditugaskan untuk dia mengajar. Saat masuk, Shuta melihat sesuatu yang tak biasa, tapi tetap duduk. Tak lama kemudian, seorang pria menyerang dari belakang dengan pisau. Karena keahlian pengamatannya yang tajam, Shuta bisa mendeteksinya tepat waktu. Dia mengambil botol air dan melemparkannya pada pria itu untuk mengganggu penglihatannya. Dia kemudian memukulnya langsung di wajah, mengejutkan pria itu. Tanpa berhenti, pria itu masih mencoba serangan penuh, tapi Shuta menghindarinya dengan mudah dan menyingkirkan pisau itu. Melihat kemampuan fisiknya secara langsung, pria itu memastikan bahwa dia adalah Crimson yang banyak dibicarakan. Lalu dia meraih leher pria itu dan bertanya siapa dia. Pria itu menyerah dengan mudah, mengakui bahwa dia mungkin terlalu berlebihan dalam mengira bisa mengalahkan Crimson legendaris sendirian. Shuta merasa sombong, menyarankan agar dia datang dengan tim 5 orang lain kali.
Tiba-tiba, seorang gadis muda muncul di belakangnya dengan pistol diarahkan ke kepalanya, memerintahkannya untuk tidak bergerak. Shuta tak tampak terkejut, santai bilang, "Palu," tak ditarik, menyebabkannya merasa bingung. Dia kemudian berbalik dan secepat kilat meraih silinder, mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Nyonya berterima kasih atas tipnya, tapi bilang dia butuh itu karena mereka hanya ada untuk memberikan dukungan belakang padanya. Mereka kemudian memperkenalkan diri secara resmi sebagai Olfheim dan Malin. Olfheim akan menyusup ke akademi sebagai guru seni untuk mendukung Shuta dan membantu dia beradaptasi dengan budaya baru. Namun, Malin akan menyusup sebagai salah satu siswa untuk memberikan dukungan dari bayang-bayang. Shouter kemudian mengungkapkan bahwa ia telah merasakan kehadiran mereka sejak ia masuk dan hanya menunggu untuk melihat apa yang mereka miliki. Dia bertanya apakah mereka sengaja membuat serangan mereka murah hanya untuk memeriksanya. Namun, semangat duo itu hancur karena mereka sungguh-sungguh berusaha saat bertanya apakah dia punya pertanyaan. Shuta bertanya bagaimana Malin bisa tampil seperti remaja padahal Jealous sudah berusia 20-an. Membuatnya marah dalam prosesnya. Lalu dia menjelaskan bahwa karena kulitnya mulus sempurna dia tak perlu terlalu banyak berdandan. Dia tak akan terlalu menonjol di antara siswi SMA Jepang. Wolfheim memotong pembicaraan, menyuruhnya berhenti memandang kosong, dan dia kembali meledak. Kemudian duo tersebut memutuskan untuk memberitahu Shota tentang misi tersebut. Tujuannya adalah menyusup ke akademi untuk melindungi Sakurako Kujo, anak perempuan presiden perusahaan militer global yang bersekolah di sana. Ternyata, ini adalah perusahaan militer Jepang tersembunyi yang terkenal mengembangkan perlengkapan perang, mulai dari roket hingga amunisi. Perusahaan tersebut dikabarkan menggunakan negara tetangga sebagai jalur alternatif untuk menghindari prinsip ekspor senjata negara. Tidak menjadi masalah selama hanya terbatas di barat. Mereka menerima laporan bahwa Presiden Kujo mulai mengalirkan produk ke negara-negara komunis. Akhirnya ini akan menyebabkan kehancuran dunia. Karena organisasi dari seluruh dunia kini tertarik. Mereka kemungkinan besar akan mencoba menggunakan putrinya sebagai pengungkit untuk mempengaruhinya. Itulah sebabnya seseorang sehebat Shuta dipekerjakan untuk mengawasi dan melindunginya dari orang-orang tak dikenal ini. Shuta juga diharapkan untuk menggodanya Sakurako agar mendapatkan informasi tentang ekspor senjata sehingga dia bisa mengalahkan kekuatan lain. Tapi itu masalah serius, karena bro tak punya wrist. Milin kemudian berkomentar bahwa penampilannya yang megah dan acuh tak acuh seharusnya bisa membuatnya jatuh cinta padanya secara alami. Hari berikutnya, setelah mendapatkan intel tentang target, Shuta naik bus dan bertemu Sakurako. Saat bus berangkat, Shuta melihat Sakurako bertingkah aneh. Maka ia menganggap mungkin dia demam atau terkena virus. Ketika ia berkomunikasi dengan tim lewat alat komunikasi tersembunyi, ia bertanya apakah harus mengantarkannya pulang. Mereka menunjukkan bahwa dia tidak berhak melakukan itu pada orang asing. Wolfheim, yang memantau seluruh insiden dengan drone pengawas, menyatakan bahwa bukan demam yang menjadi masalah. Sakurako hanya malu. Ternyata, dia diganggu secara seksual oleh seorang pria tua dan cabul dari belakang di bus. Shuta kemudian menyadari ini, mungkin bagian dari tugas pengawalnya, setelah mengumpulkan cukup dari truk sampahnya. Namun, pria itu memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan meraba payudaranya. Maka Shuta mengintervensi. Seperti pahlawan bersinar, Sakurako berharap Shuta meraih lengan pria itu dan memutarnya hingga hampir patah, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Setelah menegur pria itu, Sakurako berterima kasih pada Shuta, tapi dia dengan mudah mengabaikannya. Dia kemudian memberitahu dia bahwa dia harus melawan karena dia tak akan mendapatkan bantuan seperti itu di medan perang. Mendengar kalimatnya yang konyol, Olfheim dan Milin bertanya-tanya apakah Shuta benar-benar belum pernah berbicara dengan seorang gadis sebelumnya. Setelah bus berhenti sebentar, lalu pria itu marah-marah dan mulai lari. Tidak ingin dia kabur, Shuta mengejarnya. Dan akhirnya bertemu di gang kosong. Saat pria itu sadar, tak bisa lari lagi. Dia mengeluarkan stun gun dan mengancam akan menggunakannya pada Shuta jika dia mendekat lagi. Tiba-tiba, Shuta meraih tangannya dan menumbuknya ke tanah. Dalam sekejap, dia kemudian menyuruh Olfheim menghubungi polisi. Olfheim tampaknya menentang ide terhadap polisi secara diam-diam. Tapi saat Shuta mengingatkannya bahwa dia seorang pembunuh bayaran, dia setuju setelah menyelesaikan masalah tersebut. Shuta tiba di sekolah dan sadar betapa banyak waktu yang hilang karena dia terhambat oleh polisi. Setelah menyerahkan pelaku pelecehan, dia tak bisa berbuat apa-apa. Olfheim menyuruhnya segera melapor ke kepala sekolah. Tapi ia sangat terkejut saat mengetahui Shuta bahkan tak tahu apa itu kepala sekolah. Karena ia dibesarkan oleh gerila Amerika Selatan, dia tak pernah bersekolah. Namun, Milin, siapa yang sudah menetap di kelasnya? Melalui alat komunikasi rahasia, ia menjelaskan bahwa kepala sekolah seperti kolonel di lingkungan sekolah. Mendengar teriakan itu, Shouter menyadari betapa pentingnya orang seperti itu. Dia langsung ke kantor untuk memperkenalkan diri secara resmi. Saat dia sampai, dia cukup terkejut karena orang yang dia temui tak seperti kolonel sama sekali. Kepala sekolah menyambutnya hangat dan memuji penampilannya. Sementara Shuta mencoba mengetahui keahlian khusus sang kepala sekolah. Pria tua itu mengeluarkan sesuatu dari saku baju depannya. Shuta langsung menyangka yang terburuk. Dia juga meraih senjatanya. Untungnya, Olfheim dan Malene bisa mencegah kerusakan besar-besaran. Dari saku, kepala sekolah mengeluarkan kartu nama Jepang dan memberikannya.
Shuta menerima kartu nama dengan antusias saat kepala sekolah memperkenalkan diri secara resmi padanya. Dia memperkenalkan diri dan minta maaf karena terlambat, namun kepala sekolah menyuruhnya tidak perlu khawatir. Shuta terkejut dengan kebaikan pria tua itu, karena di militer, pelanggaran seberat itu pasti akan berujung pada persidangan militer. Lelaki tua itu kemudian menjelaskan bahwa dia menerima laporan dari polisi tentang situasi yang dia tangani. Maka, dia memujinya atas tindakan beraninya. Lalu, dia menugaskan Shuta sebagai asisten guru kelas 2 bit. Sakurako dan Malin kebetulan ikut serta. Saat meninggalkan kantor, Shuta secara tidak sengaja memanggil kepala sekolah sebagai kolonel. Mendadak, membuat orang tua itu terkejut. Saat berjalan ke kelas, Alfheim harus memastikan bahwa satu-satunya senjata Shuta adalah revolvernya. Ketika Shuta akhirnya tiba di pintu kelas, Malin menyuruhnya masuk dan berperilaku seperti guru. Shuta kemudian membuka pintu dan bersiap menghadapi rintangan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Murid-murid masuk ke kelas. Shuta menarik perhatian siswa karena berbagai alasan, sementara para gadis terpikat oleh aura dan penampilannya yang menarik. Namun, para anak laki-laki tampak kecewa karena guru tersebut adalah seorang pria. Gadis-gadis langsung mengajukan pertanyaan padanya, mulai dari makanan favorit hingga tipe wanita yang ia pacari. Malin tahu Shuta akan populer di kalangan siswa, tapi bahkan dia tak menyangka perhatian sebesar ini. Syukurlah, Sakurako, tujuan mereka justru ada di antara para gadis yang tergila-gila padanya. Ketika Malin mengetahuinya, dia berkomunikasi secara diam-diam, meminta dia untuk mencari cara memanfaatkannya. Tapi sebelum itu, Shuta masih harus memperkenalkan diri pada siswa. Menghadapi siswa, Shuta berbicara dengan suara yang sangat tenang. Perkenalkan diri sebagai asisten guru kelas dan guru bahasa Inggris baru. Dia juga spesifik menyebut bisa berbicara dalam 5 bahasa berbeda. Minta siapa saja yang tertarik untuk belajar datang menemui dia saat istirahat. Seperti yang diharapkan, para gadis tak bisa menolak pesonanya. Mereka secara terbuka mengungkapkan mereka menyukainya. Sementara itu, seorang siswa laki-laki yang tergila-gila dengan Sakurako terlihat berbenar-benar dengan rasa cemburu saat melihatnya memerah karena gugup melihat guru baru yang ganteng. Guru kelas tampak cukup terkesan dengan kualifikasinya ketika dia bertanya hobi apa yang dimilikinya. Shuta berpikir untuk menembak, tapi dia tahu dia tidak bisa mengatakannya. Lalu, dia menyatakan hobi utamanya adalah latihan beban, meningkatkan siswa lebih lanjut. Namun, ada siswa laki-laki yang dai potong-potong itu membara dengan kebencian dan iri hati yang hebat. Ternyata, dia sudah memberitahu teman sekelasnya bahwa hobinya adalah latihan beban. Mereka hanya tertawa padanya, melihat mereka bereaksi berbeda terhadap guru yang menarik terlalu tidak tertahankan baginya. Dia membungkus selembar kertas besar dan melemparkannya ke profesor dengan kekuatan besar, bertekad membuatnya kehilangan beberapa poin aura mengejutkannya. Shuta, yang sudah berbalik, menangkap kertas sebelum menyentuh belakang kepalanya. Lalu, dia dengan santai membuangnya ke tempat sampah, membuat para gadis semakin terhuyung. Saat istirahat, para gadis berkelompok mencari Shuta di seluruh sekolah, namun tak berhasil menemukannya. Seperti siswa lainnya, Sakurako juga ingin berbicara dengan Shuta, namun untuk urusan pribadi. Ketika Mailin mengetahuinya, dia menghubungi Alfheim, bertanya apakah ada pengawasan pada Shuta, karena dia juga kesulitan menemukannya. Setelah mencari beberapa saat, Alfheim menemukannya dalam kondisi tidak tenang, lalu memberitahu Malin. Mereka bergegas ke lokasi untuk mengetahui apa yang terjadi. Sementara itu, di balik salah satu gedung sekolah, Shuta bertemu dengan salah satu siswa yang mengundangnya untuk membahas Sakurako, melihat siswa dengan tongkat baseball. Dia bingung dan bertanya, apakah siswa itu anggota klub baseball? Mendengar ini, murid itu menjawab bahwa dia adalah anggota klub pulang. Seperti biasa, Shuta semakin bingung saat bertanya apakah klub seperti itu benar-benar ada, menyebabkan siswa tersebut kehilangan kesabarannya. Maka, siswa itu bilang dia tak suka karena cara Sakurako memandangnya, membuatnya terpesona. Shuta menjawab tak tahu bagaimana dia melihatnya. Namun, dia akan pergi karena tidak berniat bermain baseball begitu saja. Mendadak, siswa itu menyerang dengan bat, terbuka menyatakan niatnya untuk memukul kepala Shuta. Saat ia memukul pertama kali, Shuta dengan mudah menghindar dan memberitahu dia bahwa dia sudah terlalu jauh. Murid itu marah dan memukul beberapa kali lagi, tapi Shuta terus mengajarinya cara memukul dengan benar saat ia menghindarinya. Akhirnya, dia bosan bermain-main dan menyingkirkan siswa itu dengan pukulan lembut ke dahinya. Alfheim dan Malin tiba di lokasi dan terkejut melihat selain roller coaster sebelumnya, ada juga peristiwa lain yang terjadi. Shuta juga memukuli siswa pada hari pertamanya. Beberapa saat setelah memukuli siswa, Shuta menggendongnya ke rumah sakit sekolah. Melewati koridor, siswa-siswa saat ini terkejut menyaksikan kejadian tersebut. Beberapa siswa mengidentifikasi siswa itu sebagai nakal dari kelas 2 bit dan menganggap dia mungkin terluka saat bermain-main. Namun, para siswi di sekitar bertanya-tanya siapa guru tampan itu. Alfheim dan Malin yang menemani dia mencoba meremehkan seluruh situasi, mengumumkan kepada siswa bahwa pelaku delinkuen hanya jatuh dan pingsan. Saat mereka sampai di klinik sekolah dan meletakkan anak nakal di tempat tidur, Malin bertanya apakah dia tahu situasinya. Dia hanya memasukkan mereka. Shouter menjawab mirip saat dia mencoba mengalahkan ayahnya dan malah kena pukul. Mereka sadar betapa jauh Shuta dari kehidupan normal saat itu. Tiba-tiba, petugas kesehatan datang bersama kepala sekolah, bernapas dengan berat.
Mereka menerima laporan dari banyak siswa tentang situasi tersebut, sehingga mereka harus memverifikasinya saat petugas kesehatan memeriksa kondisinya. Kepala sekolah bertanya apa yang terjadi. Melin segera menjawab bahwa siswa itu terpeleset di kulit pisang dan pingsan karena kepalanya terbentur lantai. Dia menjelaskan bahwa Shuta kebetulan menemukannya dalam kondisi itu. Dia membawanya sendiri sampai ke klinik. Petugas kesehatan kemudian memotong pembicaraan mengatakan luka seperti luka akibat terjatuh dari kulit pisang dan mereka tidak bisa menipu dia. Geezer memulai obrolan motivasi yang membosankan tentang menjadi perawat selama 40 tahun dan memiliki sabuk hitam karate. Dia kemudian menyimpulkan bahwa siswa itu tampaknya dipukul dengan pukulan telapak tangan oleh seseorang. Dia berbalik dan langsung menuduh Shuta karena dia terlihat seperti orang yang tahu seni bela diri. Namun kepala sekolahnya tidak percaya sama sekali mendengar tuduhan itu. Namun dia sabar menunggu Shuta membantahnya. Namun Geezer itu lalu ia terus menekan, memerintahkan Shuta untuk mengaku sebelum siswa itu bangun. Melihat situasi memburuk, Maylin menyampaikan pesan rahasia kepada Shuta, mengingatkannya bahwa ini bukan waktu untuk tenang, karena dia bisa dipecat jika kebenaran terungkap. Namun, Shuta hanya menjawab tak perlu panik, karena ia yakin ini tak akan menjadi peristiwa besar. Selain itu, dia yakin bisa melindungi target meski dipecat. Tiba-tiba, siswa itu terbangun, berteriak, dan memastikan masih hidup. Dia kemudian segera mengenali tempat itu sebagai klinik sekolah. Ketika petugas kesehatan bertanya apakah Shuta yang menyebabkan cedera padanya, dia mempertimbangkan untuk membongkarnya, tapi memutuskan untuk bungkam. Entah kenapa, orang tua itu menganggap diamnya sebagai intimidasi. Lalu dia memutuskan untuk telepon polisi dan melapor Sensei sebagai pemukulan, namun dengan tak terduga siswa itu menghentikannya. Lalu dia bilang cedera itu akibat jatuh, dan tak perlu dibuat besar-besaran. Pembantu itu yakin dia berbohong, jadi dia mencoba menekan lebih jauh. Tapi siswa itu marah dan memanggilnya kakek gigi palsu. Minta dia urusannya seperti biasa. Kemarahan Geezernya beralih dari insiden sebenarnya ke kasarannya siswa. Saat delinquent melewati Shuta, dia berbisik akan membuatnya membayar atas apa yang telah dilakukannya padanya. Berkat perilaku nakal si delinquent, tim berhasil meredakan situasi sehingga Scott bisa pergi tanpa hukuman. Mereka pun keluar. Shuta secara akutuhu menyebutkan kemiripan antara preman dengan pembunuh bayaran dalam menjaga reputasi mereka. Dia bertaruh bahwa delinquent tak ingin kabar menyebar soal dia dilempar-lempar oleh guru baru di sekolah. Mendengar ini, Olfheim dan Maylin cukup terkesan. Mereka mengkonfirmasi bahwa Shuta bukanlah tentara bayaran biasa. Tim kemudian memutuskan untuk melanjutkan tugas mereka melindungi putri mereka. Saat perjalanan, Miley membuat lelucon konyol yang membandingkan misi mereka dengan Mario Brothers. Tapi seperti yang diharapkan, Shuta tak mengerti. Sementara itu, seorang siswa mencurigakan terlihat menguntit Sakurako. Berpikir bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menangkapnya dan dunia akan menjadi miliknya. Tim akhirnya menemukan Sakurako yang sedang mengganti sepatunya di depan ruang loker sekolah. Mereka menyadari dia akan pulang. Olfheim, namun, mengungkapkan kekhawatirannya tentang budaya Jepang yang aneh tentang berganti sepatu saat sekolah jelas memiliki petugas pembersih. Namun Malin mengejeknya tentang hal itu. Mereka memanggilnya bodoh. Lalu berdebat sengit, dengan saling menjelek-jelekkan. Saat Sakurako pergi, Shuta melihat sesuatu yang mencurigakan. Maka dia memerintahkan Olfheim dan Malin untuk membeku. Dia kemudian menunjukkan fakta bahwa saat siswa lainnya pulang, seorang siswa tampak berdiri diam di ruang loker. Yang lebih buruk lagi, dia berdiri tepat di belakang loker sepatu Sakurako. Sementara itu, siswa tersebut terlihat memasang lubang pengintai di bawah loker untuk memotret Sakurako tanpa membuat orang lain curiga. Saat Shuta berusaha memanggilnya, murid aneh itu mengambil sepatu dalamannya dan mulai menciumnya seolah hidupnya tergantung padanya. Melihat ini, meski Sakurako masih curiga, dua lainnya mengerti situasinya. Mereka memintanya untuk meninggalkan siswa itu. Mereka menjelaskan bahwa siswa itu hanya seorang pervert yang dikenal luas di Jepang sebagai hentai. Seperti yang diharapkan, meski istilah hentai kini dipahami di seluruh dunia, Shuta masih tak tahu menahu tentang itu. Saat siswa aneh itu mencium sepatu, dia membayangkan dirinya dalam situasi nakal di mana Sakurako adalah dominatrix dan dia adalah budak perempuan. Olfheim menjelaskan pada Shuta yang bingung bahwa hanya ada sekelompok orang gila yang mencuri barang orang lain dan gunakan untuk berfantasi tentang mereka, tanpa benar-benar berbicara dengan mereka. Namun, Shuta tidak percaya ada orang seaneh itu. Dia yakin anak itu punya motif, jadi dia memutuskan untuk menginterogasinya langsung. Saat Shuta pergi, Maylin bertanya-tanya apakah dia akan baik-baik saja. Tapi Olfheim memintanya untuk membiarkannya, karena dia perlu mengalami hal seperti ini untuk memahami dunia dengan lebih baik. Dia kemudian menyuruhnya untuk mengejar Sakurako dan berusaha berteman dengannya agar semuanya lebih mudah. Meline pergi, meninggalkan Olfheim untuk menangani Shuta agar situasinya tidak lepas kendali. Sementara siswa menyeramkan itu berjalan pulang sambil memandang foto Sakurako yang diambil sebelumnya. Shuta muncul di belakangnya dengan berpura-pura dan menutupi kepalanya dengan kantong plastik. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk bekerja sama dengannya asalkan mereka ingin selamat. Murid itu kooperatif, sehingga Shuta membawanya ke gudang kosong dan mengikatnya ke kursi. Lalu, dia menginterogasi anak itu keras-keras, bertanya organisasi mana yang mempekerjakannya, sambil mengancamnya dengan pecahan kaca. Anak itu tampak tak tahu apa. Jadi Shuta menyebutkan beberapa organisasi terkenal dan bertanya kemana dia milikinya.
Lalu dia bilang pada anak itu bahwa dia telah membunuh anggota semua organisasi rahasia teratas. Dan dia takkan menjadi pengecualian jika terus berusaha membahayakan Sakurako. Mendengar ancaman itu, anak itu langsung menjelaskan bahwa dia tidak berniat menyakiti siapapun. Tapi Shuta masih tak percaya padanya. Dia menuduh anak itu mencoba menaruh racun atau bahan peledak di sepatu Sakurako saat bermain-main dengannya sebelumnya. Namun, anak itu menjelaskan bahwa warga sipil biasa tak bisa mendapatkan barang-barang seperti itu di Jepang modern. Meskipun begitu, Shelter memutuskan untuk meningkatkan tingkat interogasinya. Dia memberitahu anak itu akan mengelupas kulit lehernya, dan jika anak itu berkedut, berarti dia agen yang menargetkan Sakurako. Namun, jika dia tahan, berarti dia agen bermental kuat dengan tujuan lebih dalam terhadapnya. Mendengar kondisinya, anak itu yang sudah basah kuyup dengan cairan tubuh semakin panik. Shuta pura-pura menyerang anak itu, membuatnya kencing dan pingsan. Dari reaksinya, dia yakin siswa itu bukan agen. Tak lama kemudian, Alfheim datang dan mengucapkan terima kasih pada Shuta karena telah menahan diri dari menyerang siswa tersebut. Mereka bawa siswa ke halte bus dan tinggalkan dia di sana untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Saat mereka pergi, mereka berdua kembali melanjutkan perlindungan Sakurako. Sementara itu, Melin mengejar Sakurako dan pura-pura akan ke arahnya. Namun, mereka tak tahu ada penembak jitu profesional yang menunggu perintah untuk menembak Sakurako. Saat melihat Malin mendekati Sakurako, penembak jitu yang tak ingin merusak misinya, dia memutuskan menunggu momen sempurna untuk menembak targetnya. Melin, di sisi lain, siapa yang tak tahu apa yang terjadi, berbicara dengan Sakurako tentang makeup dan hal lainnya. Dia memperkenalkan diri sebagai orang asing yang sedang belajar di Jepang. Ketika dia mendengar sekolah Jepang melarang makeup, Melin marah dan menyerang sistem pendidikan karena terlalu ketat. Dia kemudian menyebutkan bahwa siswa di luar negeri bisa berpakaian dan berperilaku sesuka hati, bahkan merokok. Sakurako terkejut dengan kebebasan yang dimiliki siswa lain. Tanpa dia sadari, dia di tepi trotoar, hampir jatuh ke jalan, saat kendaraan mendekat dengan cepat. Syukurlah, Oldame datang dan menyelamatkannya dari ditabrak mobil. Akibatnya, Oldame basah kuyup karena genangan air yang ditabrak mobil, tapi dia tak peduli asalkan Sakurako baik-baik saja. Terkejut, Sakurako mengucapkan terima kasih dan minta maaf karena membuat kemejanya basah. Tiba-tiba, Alfheim mengedipkan matanya dan memanggilnya putri yang nyaris merusak pakaiannya. Sakurako sepat-sepat membantah bahwa dia bukan putri. Tapi Alfheim bersikeras bahwa semua wanita adalah ciptaan Tuhan dalam 7 hari penciptaan. Dia memegang tangannya dan berusaha menciumnya. Tapi Malin, yang telah melihatnya berhayal tentang Sakurako tiba-tiba marah dan membuatnya pingsan seperti Chun-Li di Street Fighter. Dia segera bilang, ciuman di tangan dilarang di Jepang. Dia menyerang asal-usul Alfheim dan mereka berdebat seperti kucing dan anjing. Setelah melihat mereka saling lempar kata-kata, Sakurako menyebut mereka sekelompok orang lucu yang sering bertengkar layaknya saudara kandung. Para pembunuh itu kemudian berkomunikasi, dan Melin mengetahui dari Alfheim bahwa ada yang mencoba menargetkan Sakurako. Sementara itu di atap, penembak jitu menargetkan Sakurako, tapi Shuta muncul dan menembak mati otaknya. Shuta bertanya-tanya siapa mereka dan apakah mereka ingin menangkap Sakurako. Malam itu, di kamar Sakurako, Kane, pembantu Sakurako, melihat Sakurako terus menghela nafas. Jadi, dia bertanya pada gadis itu apa masalahnya. Sakurako langsung merasa canggung. Tapi Kane mengingatkannya untuk memanggilnya dengan nama, seperti yang diinstruksikan ayahnya. Sakurako ragu-ragu lalu melakukan seperti yang diperintahkan, dan pembantu yang marah itu akhirnya tenang. Kane kemudian mengingatkan gadis itu untuk tidak melupakan harga dirinya sebagai putri keluarga Kujo. Keluarga ini telah menjadi keluarga bangsawan yang ada sejak era Heian. Setelah dimarahi, Sakurako bertanya pada Konei apakah dia pernah jatuh cinta. Kane butuh waktu untuk mengerti maksud Sakurako. Namun, ketika dia berbicara, dia mencoba membahas pengaruh menjadi bagian dari keluarga Kujo terhadap hubungan. Sakurako segera membantah menjadi orang yang sedang jatuh cinta. Tapi dengan kejutan, Kane memberitahunya tak ada aturan keluarga melarang jatuh cinta pada orang biasa. Kane mengatakan padanya bahwa Musa menjadi teman bagi mereka semua. Dia adalah wanita pertama dan utama, serta pendukung semua wanita yang sedang jatuh cinta. Dia memegang tangan Sakurako dan berjanji jari kelingking dengan dia, sambil menyatakan dukungannya terhadap keputusan Sakurako. Sakurako bersukacita setelah mendapatkan sekutu. Namun, dia tak mendengar Kane bicara soal kebijaksanaan pria yang diharapkannya Sakurako cintai. Pria itu menembak beberapa sasaran di arena latihan, dan semua tembakannya tepat di sasaran. Malini memeriksa boneka dan melihat tembakan cenderung ke kiri. Maka dia bertanya, kenapa disebut bullseye? Alfheim memperlihatkan diagram anatomi manusia dan mengatakan jantung manusia berada di sisi kiri. Dia malu dan menghina Alfheim karena berusaha pamer. Alfheim memuji Shuta dan mengatakan dia bisa menang medali emas di Olimpiade dengan skillnya. Shuta menyebut Olimpiade sebagai kompetisi amatir yang tak ingin ia ikuti, karena ia profesional. Dia kemudian meminta Alfheim informasi tentang organisasi musuh. Tapi saat Shuta melihat perilakunya yang kurang memuaskan, Shuta minta konfirmasi tentang tugas Alfheim. Alfheim bilang Malene adalah spesialis intel mereka. Mereka memandangnya, dan begitu dia sadar telah ditanyai. Malini bilang dia pakai semua sumber daya, tapi belum temukan petunjuk.
Shuta mencatat bahwa organisasi memiliki sumber daya untuk mendapatkan penembak jitu. Dia menyebut pria yang dibunuhnya sebagai tentara kera api, dan mencatat bahwa senapan sniper bukanlah senjata yang bisa dengan mudah dibawa ke Jepang. Dia melihat foto-foto dan mencatat nama senjatanya, tahun pembuatannya, dan negara produsen. Ulfheim mencatat, jika melibatkan Dragonov, mereka tahu siapa pelakunya. Melin mengeluarkan kapak dan memanggilnya idiot karena tak ada yang waras berjalan dengan kapak berlumuran darah. Saat mereka bertengkar, mereka semua menyimpulkan bahwa mereka tak bisa mengungkap organisasi dari asal senjata. Mereka hanya bisa bereaksi terhadap gerakan mereka. Shuta menyalakan rekaman CCTV saat memberitahu asistennya untuk terus menjaga Sakurako dan menunggu kontak dari bos terakhir. Mereka setuju dengan dia, tapi Oldeim panik setelah melihat Sakurako berganti pakaian. Dia memandangi dengan leluasa dan bersyukur. Tiba-tiba, TV mati. Saat itulah dia melihat Malin memegang pistol dan menatap tajam padanya. Wolfheim berusaha menenangkannya, tapi dia bilang sedang latihan menembak. Segera, peluru melesat dan Olfheim menghindar untuk menyelamatkan hidupnya. Saat kedua orang itu bertengkar, Shuta memikirkan misi ambigu yang diberikan ayah angkatnya. Berbeda dengan misi lain yang tak memerlukan banyak daya komputasi dan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan saat ini sangat kabur. Shuta bertanya-tanya apakah tugasnya hanya melindungi Sakurako. Namun pikirannya yang resah menduga mungkin ada hal lain di baliknya. Sementara itu, di tempat lain, sebuah tim militer menyelesaikan misi penindasannya saat anggota merayakannya. Seorang penasaran di antara mereka mencari bos terakhir di dalam gedung, dan ketika dia melihatnya, dia bingung melihat kakek itu menatap langit. Tentara itu kemudian berbicara kepada komandannya mengatakan dia sedang memikirkan sesuatu. Dan bos terakhir bertanya kepadanya, apakah langit malam yang dilihatnya terhubung dengan Jepang? Malam itu, Shuta bermimpi tentang masa lalunya. Bagaimana dia dibesarkan oleh ayah angkatnya, setelah ditemukan hampir mati dan dilatih keras hingga menjadi pro. Saat Shuta menjadi dewasa, dia mendapatkan nama Crimson, karena darah yang membuat lawannya tumpah dalam misi. Dulu, Shuta mendominasi medan perang dengan api Crimson. Kini dia khawatir api itu suatu hari nanti akan membakarnya menjadi abu. Pagi berikutnya, dia bangun di Kled dan memutuskan untuk berolahraga ringan. Untungnya bagi Olfheim, dia masuk ke ruangan tanpa mengetuk. Dan akibatnya, gambar tak terlupakan terukir di retina saat ia berusaha melupakan apa yang baru dilihatnya. Olfheim bilang dia harus kencan dengan 6 wanita berbeda untuk membersihkan matanya. Saat Shuta mempersiapkan diri untuk sekolah, dia bertanya pada Olfheim apakah dia jago dalam misi seperti itu, dan Olfheim memamerkan kemampuannya menyelesaikannya dalam sehari. Penasaran kenapa Olfheim masuk ke kamarnya, Sota bertanya pada Olfheim kenapa dia ada di sini. Olfheim menempel padanya, bilang khawatir karena perbedaan CAN-G-Melem antara perang di Jepang. Dia kemudian mendesak Shota untuk sarapan bersamanya sebelum berangkat ke sekolah. Shota setuju dan berangkat ke sekolah. Setelah beberapa menit, di kelas, dia membaca novel Inggris untuk murid-muridnya. Namun, para perempuan tergila-gila padanya. Melin melihat betapa merah cerahnya wajah Sakurako. Sementara itu, dia memanggilnya imut. Salah satu murid laki-laki, Hideki, marah pada Shota karena berhasil membuat para gadis jatuh hati padanya. Dia berharap menjadi populer karena yang penting baginya bukan penampilan, melainkan kesucian seseorang. Secara kebetulan, Fuse melotot tajam pada guru, sementara Sakurako memandangnya dengan kagum. Hideki mendekati Fuse, melihat kemarahan dan permusuhan Fuse. Hideki bilang, dia mendukungnya. Fuse mengingatkan Hideki bahwa dia seorang penyendiri, dan Hideki menerimanya. Fuse yakin Hideki kaya, dan Hideki bilang mereka bisa gabung. Fuse bisa memanggil mereka untuk memukuli Shuta. Fuse langsung menyetujui ide itu. Segera, Fuse menghubungi preman di seluruh kota, dan berjanji membayar mereka untuk tugas ini. Mereka bergegas dengan kendaraan, bersemangat menjalankan misi mereka. Keesokan harinya, Sakurako turun dari bus dan berjalan ke sekolah. Sementara itu, di bus yang parkir tak jauh dari sekolah mereka, Olfheim dan Malin memantau Sakurako dengan drone mereka. Di sana, Olfheim memuji kecantikan Sakurako, dan bahkan Malin harus mengakui dengan gaya bahwa Sakurako lebih unggul darinya. Meski penggunaan gramatiknya memberi harapan palsu bahwa dia memiliki kesempatan, Olfheim mematahkan gelembungnya dan mereka nyaris bertengkar. Olfheim bertanya heran, kenapa Sakurako bertingkah ceroboh? Padahal seharusnya dia dijaga dan tak berjalan sendiri ke sekolah. Melin mengingatkannya dengan tegas bahwa itulah alasan mereka dipekerjakan. Tapi Olfheim mengingatkannya betapa kuatnya suara orang-orang. Melin kemudian menjelaskan bahwa aturan Otori Academy melarang siswa menggunakan kendaraan untuk berangkat ke sekolah. Sekolah ini melarang diskriminasi, dan semua lapisan masyarakat diterima. Melin mengatakan kepada Olfheim bahwa moto sekolah adalah kemandirian dan ketergantungan diri. Namun, Olfheim menganggapnya sebagai instruksi agar siswa kaya belajar dari siswa biasa. Melin melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa ayah Sakurako awalnya ingin dia sekolah di sekolah perempuan hingga universitas. Namun, gadis muda itu bersikeras ingin pergi ke Otori. Saat menonton Sakurako, Olfheim bilang dia mampu memikat semua pria di sekitarnya hanya dengan berjalan. Melin kemudian bilang hal yang sama berlaku untuk Shuta. Mereka melihat Shuta berjalan ke sekolah dan melihat banyak gadis tergila-gila padanya.
Wolfheim menatap dua figur populer dan berpendapat mereka bisa jadi pasangan kerajaan di zaman lain. Malin setuju sebagian, tapi kemudian mencatat bahwa masalah selalu muncul saat seorang pangeran dan putri jatuh cinta. Dia memerintahkan Olfheim untuk menunjuk kamera drone ke depan Shuta, dan ketika dia melakukannya, mereka melihat Fuse bersama sekelompok delinquen yang berdiri di depan Shuta. Fuse menyapa Shuta dengan mengejek, tapi Shuta hanya menjawab santai. Anak itu marah pada perilaku gurunya, tapi tetap menghambat. Malene dan Olfheim yang mengamati melalui drone. Mereka menyebut Fuse sebagai manusia gua karena datang dengan bantuan setelah sebelumnya Shuta mengalahkannya. Olfheim kemudian memberitahu Melin bahwa ada masalah, yaitu angka tidak penting sebelum Crimson legendaris. Dia melepaskan dasinya dan meminta Fuse untuk mengikutinya ke tempat sepi. Di sana, Fuse dengan sombong menyatakan bahwa mereka unggul 20-1 atas Shuta. Dia yakin Shuta tak berpeluang menang karena perbedaan jumlah. Dia memberi opsi pada guru untuk menangis dan minta maaf. Mereka terkejut. Shuta memberikan syarat yang sama dan mengingatkan mereka bahwa dia berharap mereka tidak bertarung karena dia adalah guru mereka. Mereka tertawa dan menyimpulkan Shuta tak pandai matematika. Dengan dua kata, Fuse memerintahkan delinquen untuk bertarung dengan Shuta. Mereka langsung menyerang, tapi dia dengan mudah mengalahkan mereka seperti sedang berjalan-jalan di taman. Mereka lainnya ketakutan saat dia dengan sempurna menumbangkan rekan-rekannya. Mereka bilang Shuta bukan manusia, tapi Shuta meyakinkan mereka sebaliknya. Namun, dia hanya terlatih di medan perang saat dia menghabisi sebagian besar mereka. Orang lain panik dan berteriak bahwa mereka tidak diberitahu sebelumnya tentang kekuatan Shuta. Fuse marah karena mereka gagal menurunkan satu orang, lalu ia memerintahkan pengendara sepeda motor untuk menabrak Shuta. Salah satu anak nakal langsung menyalakan motornya dan menyerang guru bahasa Inggris. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang, karena mereka tak menyangka Shuta akan menendang pengendara seperti bola saat dia menaiki motor. Dia angkat sepeda dan duduk di atasnya. Fuse kehilangan kesabarannya dan berteriak pada yang lain untuk menyerang Shuta. Namun, Shuta mengejutkannya dengan menabraknya seperti banteng marah, lalu berhenti sejenak hanya beberapa inci dari wajahnya. Fuse berkeringat deras dan jatuh ke tanah, namun tetap berusaha tampak tangguh. Shuta minta dia bersyukur. Karena sepeda Jepang punya sistem keamanan yang baik. Guru kemudian bertanya, apakah mereka masih ingin melanjutkan atau tidak. Setelah mendengar ini, para nakal berpikir sebentar sebelum membuat keputusan bijak dengan mengucapkan selamat tinggal pada Fuse dan lari. Fuse terkejut dengan perilaku mereka. Maka ia memerintahkan mereka untuk kembali. Mereka membungkamnya dan menuduhnya pengecut karena tidak bertarung. Laki-laki lain yang tetap tinggal menyarankan Fuse untuk menyerah, karena mereka tidak pernah memiliki kesempatan saat berusia sekitar 20 tahun dibandingkan sekarang. Frustrasi, Fuse menggertakkan gigi dan berteriak pada Shuta. Menamainya pejuang, Shuta tenang bertanya pada Fuse apa yang dia inginkan. Lalu ia memanggil Shuta pengecut. Fuse kemudian mengakui bahwa Shuta jago berkelahi, tapi kemudian bertanya apakah dia berani. Shuta bertanya apa maksudnya, dan Fuse menyarankan untuk menyelesaikannya dengan balapan ayam. Dia naik sepeda lain untuk tantang Shuta dalam permainan. Siapa yang pertama kali rem saat mereka mendekati dinding, dialah yang kalah. Melin marah setelah melihat Shuta setuju dengan permainan konyol itu. Maka dia minta Olfheim menghubungkannya dengan dia secepatnya. Saat terhubung, dia bertanya apakah dia serius ingin menerima tantangan, dan Shuta mengiyakan. Dia kemudian bertanya kepadanya apakah dia bodoh karena bisa dengan mudah menyelesaikan masalah dengan memukul mereka sampai hancur. Dia kemudian bertanya apa yang akan dia lakukan jika suatu saat dia kalah dalam perlombaan ayam. Shuta berencana mengetahui saatnya saat menyeberangi jembatan. Dengan itu, dia memutuskan audio. Melin berteriak pada Olfheim, mengatakan Shuta melanggar perintah. Dia khawatir bos akan marah jika mengetahuinya. Melin kemudian minta Olfheim memutar ulang audio. Namun, dengan kejutan, dia menolak. Dia memarahi dan memukulnya karena dianggap bodoh. Tapi Olfheim bilang, Shuta tak akan kalah hari ini. Shuta confused saat bocah itu menyerang dia. Shuta membawanya kembali ke rumah sakit. Lalu Olfheim bertanya pada Shuta, mengapa dia terlalu baik pada anak itu. Soshta menceritakan bagaimana ia memiliki seorang prajurit yang jauh lebih muda bergabung dengan unitnya saat bertempur di hutan Amazon. Meskipun anak itu masih sangat muda, Shota dan bos terakhir membiarkannya berperang. Karena anak itu harus memberi makan keluarganya. Shuta akrab dengan anak itu dan mencoba mengajarinya bahasa Jepang. Untungnya sehari setelah dia mengajari anak itu cara mengucapkan selamat tinggal dalam bahasa Jepang. Tentara kecil itu tewas dalam pertempuran. Sekarang, alasan Shuta membantu Fuzi adalah karena dia terlihat seperti prajurit kecil yang gugur. Saat Olfheim menyaksikan mereka hendak balapan, dia melihat Shuta tersenyum setelah dihina oleh Fuse dan menyadari bahwa Shuta mungkin lebih cocok jadi guru daripada pembunuh bayaran. Hujan mulai turun di lokasi saat mereka memacu motor mereka untuk balapan. Referee mengumumkan mereka harus lepas landas saat can yang dilemparnya mengenai tanah. Melin merasakan firasat buruk tentang balapan. Tapi Olfheim menenangkannya dengan mengatakan Shuta adalah seorang guru. Dia menolak dan bilang dia hanya legenda sebagai pembunuh bayaran. Meskipun begitu, Olfheim mendukung Shuta dan mengatakan bahwa Shuta bisa menjadi guru legendaris. Penasaran, dia mengharapkan hasil balapan. Beberapa detik kemudian, wasit melemparkan kaleng kosong ke udara, dan saat mendarat, pengendara sepeda memulai, Shuta melampauinya, dan mempercepat ke arah dinding. Fuse juga semakin cepat, membuat henchman-nya khawatir. Shuta tetap teguh, dan tak mengurangi kecepatannya,
meski dinding semakin dekat. Melihat ini, Melin panik. Dia tahu jika mereka bertabrakan dengan dinding dengan kecepatan itu, Fuse akan mati. Alfheim, sementara itu, Fuse dipuji karena keberaniannya. Namun Melin khawatir tentang karir mengajar Shuta karena jika dia membunuh Fuse, karirnya akan berakhir. Itu akan menjadi akhir baginya. Sementara itu, Alfheim, katanya itu hanya bisa terjadi jika Shuta meninggalkan anak itu. Tapi dia yakin Shuta tak akan melakukan itu. Saat mereka mendekati dinding, Shuta memandang Fuse dan melihat anak itu mempertaruhkan segalanya demi mempertahankan harga dirinya di sekolah. Di detik terakhir, Fuse mengerem karena takut menjadi keju hancur. Segera, Shuta bertindak dengan melompat dari sepeda dan menyelamatkan anak itu. Dia bertindak sebagai perisai daging saat jatuh dan melindungi Fuse dari cedera. Sepeda-sepeda itu di sisi lain menabrak dinding. Setelah terluka di dahinya, Shuta bangkit dan bertanya pada Fuse, apakah dia baik-baik saja. Fuse terbangun, melihat dirinya aman, lalu menyadari Shuta yang menyelamatkannya. Shuta memerhatikannya, lega melihat Fuse tak terluka, lalu berjalan pergi. Fuse bingung, bertanya pada Shuta mengapa dia menyelamatkannya, padahal seharusnya Shuta membiarkannya. Shuta kemudian menyadari bahwa alasan Fuse bertingkah seperti itu karena ia selalu sendirian. Anak itu menggertakkan gigi karena kata-kata Shuta dan menyuruh Shuta untuk tidak merasa kasihan padanya. Fuse mengingat bagaimana orang tuanya tak peduli padanya, dan dia harus bertahan sendirian di dunia yang sunyi. Shuta mendekatinya dan mengatakan bahwa di dunia yang dia kenal, anak-anak tak dibiarkan sendirian karena mereka juga aset tempur dan tenaga kerja berharga. Dia menjelaskan pada Fuse bahwa dia hidup di dunia di mana kehidupan anak-anak tak berharga seperti bulu. Namun, ini menjadi masalah bagi Fuse yang belum berhubungan dengan semua orang ini. Dengan itu, Shuta memegang tangan Fuse, dan Fuse terkejut melihat ada yang peduli padanya. Shuta kemudian memberitahu Fuse bahwa dia tidak sendirian, dan jika Fuse merasa ingin marah atau kesal karena sesuatu, dia harus bicara dengan Shuta. Dia harus datang padanya, dan jika ada pertengkaran, dia akan menerima Fuse berapa kali pun dia mau. Anak itu menangis terseduh dan kemudian gemetar. Shuta setuju. Pada titik ini, Malin mengakui kaget dengan sikap Shuta yang berdarah-darah. Dia setuju, seperti Alfheim, bahwa Shuta tidak bertingkah di luar karakter. Saat Shuta dan Fuse meninggalkan tepi sungai, Fuse mengonfirmasi Shuta baru pindah ke kota mereka. Dia menawarkan bantuan kepada Shuta jika dibutuhkan. Shuta setuju dengan istilah aneh, dan anak laki-laki itu kesulitan memahami apa yang dikatakannya. Melin kemudian menyadari bahwa organisasi mereka harus membersihkan kekacauan yang dibuat Shuta dan Fuse. Terburuknya, dia yang bertanggung jawab saat para pria berjalan kembali ke sekolah. Hideki memandang mereka dari kejauhan dan mengutuk Fuse karena pengecut. Dia berubah pikiran dan berjanji untuk mengusir Shuta dari akademi mereka. Beberapa hari kemudian, Hideki memeluk dan mencoba mencium lukisan Sakurako di kamarnya. Tiba-tiba, para pembantunya masuk ke kamarnya untuk membersihkan setelah memberitahu terlebih dahulu. Dia cepat-cepat menutupi potretnya dan terlihat sangat malu karena hampir ketahuan. Dia kemudian berteriak pada mereka karena masuk ke kamarnya tanpa izin dan mengancam akan memecat mereka. Dia memerintahkan nenek-nenek itu keluar dari kamarnya begitu mereka pergi. Mereka melanjutkan pembersihan di tempat lain sambil membahas betapa marahnya tuan rumah jika mereka tidak membersihkan kamar Hideki. Seorang pelayan lain menenangkannya, bilang si Geezers selalu sibuk kerja dan jarang pulang. Dan ketika dia pulang, dia selalu langsung ke villa di Izu, tempat dia mengasah vas favoritnya. Seperti yang mereka katakan, ayah Hideki saat ini mengagumi vasnya, yang ia sebut kakimon, sebuah harta nasional. Sementara itu, para pembantu lelah dengan perilaku Hideki yang melakukan apa saja, karena ia terbiasa dimanjakan dengan uang. Dia bahkan memesan makanan padahal para pembantunya bisa memasak untuknya. Marah karena terus diganggu, Hideki memanggil mereka sebagai orang tak berguna yang tak seharusnya mengatur cara dia menghabiskan uang saku. Mereka menatapnya dengan tajam dan berjanji akan memastikan anak-anak mereka tidak seperti dia. Seminggu kemudian, Sakurako bermain piano di kelas musik, dan seluruh kelas bertepuk tangan. Wolfheim dan Malin memastikan tak ada kelainan di bagian depan Sakurako. Seperti biasa, mereka membahas tidak ada kejadian sejak insiden penembak jitu, dan sejak itu semua damai. Melin penasaran bertanya pada Alfheim apa yang dilakukan Shuta, karena dia tak melihatnya sejak pagi. Alfheim kemudian memberitahu bahwa Shuta sedang dimarahi oleh kepala sekolah. Melin meninggalkan ruang musik setelah mendengar bahwa kepala sekolah Tozaki memanggil Shuta. Sementara itu di kantor prinsipal, Hazaki memberitahu Shuta bahwa ada kasus yang mengganggu terhadapnya. Shuta seperti biasa, berperilaku kaku dan ketat seperti berbicara dengan kolonel saat berhadapan dengan prinsipal. Dia bertanya pada kepala sekolah apa yang dilakukan, dan Tozaki memperlihatkan foto-foto dia memukuli anak nakal di tepi sungai. Shuta hanya menyebutnya foto dari pelajaran ekstrakurikuler kemarin, dan dia tak melihat masalah. Kemudian Hizaki memberitahunya bahwa foto-foto itu telah dibagikan ke PTA. Tidak tahu apa arti singkatan itu. Sheldon membandingkannya dengan NATO, menyangka itu versi Asia. Tezaki menjelaskan bahwa itu adalah asosiasi orang tua guru. Masih tak tahu apa itu? Shuta santai, tapi kepala sekolah mengingatkannya agar tidak meremehkan PTA, karena saat ini PTA lebih berkuasa dari kepala sekolah. Berita itu seperti peluru meriam bagi Shuta, karena sang kepala sekolah, yang dihormatinya seperti kolonel, tak berdaya melawan PTA. Lalu, pria itu memberitahunya tentang Presiden PT, Mrs. Ushijima, istri anggota Dewan Prefektur. Saat Shuta membandingkan kekuasaan mereka dengan prinsip demokrasi, Hizaki memperlihatkan surat misterius yang beredar untuk pemecatan Shuta. Jika tidak,
Mereka akan bocorkan rekaman pertarungannya dengan siswa ke web. Menyadari hal itu bisa membahayakan misinya. Shuta memutuskan untuk menyelidiki kasus ini. Dia yakin Fuse tak bisa mengadu ke peta. Jadi, dia yakin ada pihak ketiga yang membantu Fuse mengumpulkan kelompok itu dulu. Shuta mencurigai orang ketiga dan meyakinkan kepala sekolah bahwa dia akan mengungkap kasus ini. Setelah pertemuan, Shuta bertemu rekan timnya dan menyampaikan informasi tersebut. Saat itu, Sakurako sudah pulang lebih awal untuk lesnya. Tak lama, Bu Yoshijima menyebarkan dokumen Shuta memukuli siswa. Dia menutupi matanya, seolah itu cukup untuk melawan fitnah. Wolfheim penasaran dan bertanya pada Shuta bagaimana dia akan menyelesaikan kasus ini. Setelah melihat Shuta, tampak santai. Malini berpikir berbeda, jadi dia bertanya tentang rencananya melawan peta. Militan polos itu menyebut Ta sebagai versi akademik NATO. Teman-temannya menyadari bahwa dia tak tahu apa itu PITA. Wolfheim menjelaskan PITA sebagai badan pengawas yang mengawasi tata tertib sekolah. Setelah mendengarnya, Shuta santai dan bilang tak ada masalah, karena dia di pihak yang memperbaiki urutan. Wolfheim minta penjelasan. Shuta bilang dia hanya memberi bimbingan pendidikan pada anak-anak. Malini tak sepenuhnya setuju, dan mengingatkan tentang banyaknya cedera. Dia bilang ini bukan drama guru berdarah panas, dan mereka sudah tidak di era seperti itu lagi. Wolfheim bilang, dia harus menciptakan era Shuta. Mereka berbalas kata sampai Wolfheim bertanya padanya apakah dia sudah mendapatkan informasi tentang pelaku di balik seluruh insiden itu. Malin tersenyum dan mengkonfirmasi bahwa dia telah menemukan pelakunya. Dia menunjukkan foto Hideki Mogi kepada mereka. Seorang playboy kaya yang merencanakan seluruh insiden dan merekamnya untuk menjerat Shuta. Wolfheim bertanya tentang motif Hideki, dan Malin bilang Hideki menyukai Sakurako. Jadi, dia pasti membenci Shuta. Siapa yang populer di kalangan wanita? Wolfheim melihat betapa rumitnya situasi ini, karena dia tidak bisa menangani Hideki seperti biasa, karena anak itu akan membenci dia jika dia mencobanya. Melainnya setuju dengan dia tapi mengingatkan bahwa mereka harus menyelesaikan kasus ini. Mereka berpikir dan dengan tak terduga, mereka berteriak, siapa yang dayem-dayem membaca laporan? Tutup buku? Dia bilang bisa selesaikan masalah dalam sehari atau 2 hari. Mereka penasaran dan bertanya padanya secara rinci dan dia menjawab. Malam itu, Hideki menyergap Fuse, karena gagal menghilangkan Shuta meski dibayar mahal. Dia marah pada Fuse karena menggerakkan ekornya di depan guru, tapi Fuse bilang, Shuta bukan orang jahat. Mendengar suara positif tentang guru membuat Hideki sangat marah. Lalu dia menyuruh Fuse untuk bangkit dan bilang mereka bukan di sinetron. Hideki kemudian menunjukkan artikel yang dipublikasikannya pada Fuse dan mengatakan bahwa Shuta akan segera dipecat. Fuse membaca artikel itu, lalu bilang pada Hideki percuma bicara dengannya. Dia menepuk pundaknya. Sambil berjalan pergi, dia berpesan pada Hideki agar bisa berubah suatu hari nanti. Jika saat itu tiba, mereka harus pergi ke arcade bersama. Hideki menendang lantai marah setelah mendengar Fuse mundur dan memanggilnya pengecut. Dia memanggil Fuse penipu yang hanya ingin dompetnya. Saat ditinggal sendiri, Hideki melihat semua orang menari mengikuti irama Shuta karena wajah baiknya. Dia berencana membuat guru itu merasakan neraka malam itu. 3 agen menyusup melalui kota dengan berpura-pura, dan mereka mengikat serta menutup mulut Hideki yang menangis.